Cara makan kita, sebagian orang masih makan seperti syaitan, makan dengan tangan kirinya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila seseorang makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minum juga minum dengan tangan kanan. Kenapa beliau sebutkan makan dan minum? Karena sebagian orang makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berbuka, bisa merasakan asin, manis, pedas. Itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak pantas seorang hamba yang hidup dengan nikmat dari Allah kemudian dia tidak mensyukuri nikmat itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan beliau. Hanya ada satu jalan menuju surga. Hanya ada satu jalan menuju surga. Itu jalan Rasulullah SAW. Tiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Nabi kita alaihissalatu wassalam membawa agama Islam ini dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Tapi sayangnya kita nih yang ngaku umat Islam, berapa persen sih kita patuh sama beliau? Hitung kelakuan kita, perbuatan kita, pakaian kita, cara makan kita. Sebagian orang masih makan seperti syaitan, makan dengan tangan kirinya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Apabila seseorang makan, hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau minum juga minum dengan tangan kanan. Kenapa beliau sebutkan makan dan minum? Karena sebagian orang makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kiri. Nabi SAW menjelaskan tidak. Kau makan, kau minum dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kita bukan penyembah syaitan. Kita bukan pengikut syaitan. Dan terus terang berkaitan dengan syahadat kita. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam di berbagai negeri yang masih belum mewujudkannya dalam kehidupan ini. Tadi saya kasih contoh yang masalah ringan, masalah makan. Tadi kita berbuka. Ada yang makan dengan tangan kanan, tangan kiri minum. Jadi dia separuh setan. Nah, dia makannya tangan kanan sudah sesuai dengan sunnah. Tapi minumnya dengan tangan kiri, kata Rasul SAW, itu setan. Dan jangan dianggap remeh. Jalan setan ini jangan dianggap remeh. Allah mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Artinya setan itu tidak menyesatkan manusia sekaligus, enggak. Dia akan menarik satu langkah maju ke depan. Setelah berapa lama dia tarik lagi langkah kedua, sampai akhirnya menemani setan di dalam api neraka. Berkaitan dengan minum dan makan dengan tangan kanan.
suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama para sahabatnya. Salah satu dari yang hadir itu makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini merasa ditegur di depan orang banyak, tidak nyaman. Dia mengatakan, la astati, aku nggak bisa makan dengan tangan kanan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lastata'ta, semoga engkau nggak bisa. Fama ru'iya yarfa'u yaminahu ba'da dzalik. Orang ini langsung lumpuh tangan kanan. Tidak pernah kelihatan dia bisa mengangkat tangan kanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mana'ahu illa al-kibir. Yang menghalangi dia dari makan dengan tangan kanan itu hanya kesombongan. Sombong dengan sunnah Rasul SAW. Meremehkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mendoakan, semoga engkau tidak bisa mengangkat tangan. Dan tidak bisa mengangkat tangan. Maka para jemaah, syahadat kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah menuntut kita untuk kita mengikuti beliau. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian datang menjemput kita. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang telah berjuang, dan perjuangan mereka penuh dengan pengorbanan. Kita jemaah kira-kira bisa enggak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa sih perjuangan kita? Apa yang kita korbankan? Para sahabat mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, anak mereka, orang tua mereka, semuanya dikorbankan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, apa yang kita korbankan? Wallahu a'lam bishawab. Makanya perlu kita mengingat bahwa masuk surga itu tidak mudah. Kalau masuk ke rumah sakit Medika, Mitra Medika aja dites ya. Orang-orang yang masuk dites, ditanya. Nggak semua diterima. Nggak semua diterima. Tidak semua diterima. Kalau untuk masuk rumah sakit yang kita kerja di sini, kita keluar tenaga, kita lelah, meninggalkan rumah, ke tempat ini, bekerja, pulang, itu masih dites. Bagaimana untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Yang tadi disebutkan segala keindahan yang berada dalam surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mala ainun ra'at. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk mereka yang tidak pernah dipandang oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itu yang Allah siapkan. Apakah untuk itu kita bisa santai-santai seperti ini? Puasa, ya, tinggalkan makan dan minum, pikirnya udah cukup sebagai perjuangan menuju surga lah, jemaah. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira nih, kalian ini ayat turun kepada para sahabat yang mereka berdarah-darah berjuang. Kita tahu Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa demi pembuktian keimanan Bilal bin Rabah. Ujian itu untuk membuktikan kau benar nggak beriman sama Allah. Bilal bin Rabah disiksa seperti itu. Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir sampai tewas.
demi mempertahankan la ilaha illallah. Maka Allah turunkan ayat ini mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra. Masya Allah. Mereka ditimpa oleh penyakit. Mereka ditimpa oleh berbagai petaka, kemiskinan, kefakiran, wazulzilu, dan mereka mendapatkan godaan dan gangguan yang tidak terbayang oleh kita. Digoyahkan mereka keimanan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga utusan Allah dan orang-orang yang beriman itu berkata, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka jemaah kita perlu berfikir. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah ini mahal sekali. Gak murah jemaah. Untuk membuat rumah sakit ini dibutuhkan berapa tahun? Anda lihat rumah sakit kita nih lagi bangun lagi. Usaha dari bawah ke atas. Itu aja butuh perjuangan yang besar. Bagaimana untuk surga Allah? Maka Allah katakan innallaha ashtara minal mu'min. Allah itu membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli dari kita? Harta kita dan jiwa kita Allah beli. Terus kita akan dapat apa? Bi anna lahumul jannah. Mereka baru dapat surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kita ini bagaimana dalam kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan kullun nas yaghdu. Semua orang itu pergi. Faba'i'un nafsahu. Dia jual dirinya. Semua orang ini pergi, tiap hari kita keluar rumah, kita jual diri kita. Famu'tiquha au mubiquha. Kita jualan, ada yang untung, ada yang rugi. Ada orang yang menjual dirinya untuk neraka. Ada orang yang menjual dirinya untuk bebas dari api neraka. Tinggal kita lihat nih, kita tiap hari keluar rumah kita. Kita jual diri kita ini untuk membebaskan dari api neraka atau untuk menuju neraka. Na'udzubillahi minan nar. Haibati fillah. Hari ini malam keberapa kita? Malam ke-14. Malam ke-17 jemaah. Subhanallah, sudah lebih separuh kita meninggalkan Ramadan. Coba kita introspeksi diri kita. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu pikirkan sekarang? Nah, antum. Tinggal 13 hari lagi ini apa yang antum pikirkan? THR? Hah? Baju baru? Kue? Mudik? Nah, kita lihat orang di hari ke-17 ini mulai mempersiapkan diri untuk dunia mereka. Bukan untuk Ramadannya. Dia tidak berpikir 17 hari ana sudah berapa kali khatam Al-Quranul Karim. Ramadan ini bulan amal jemaah. Bulan amal. Bukan bulan malas-malesan. Makanya kalau dilihat tadi Dr. Yahya menceritakan kalau di bulan Ramadan ini Allah kasih berkah sehingga orang yang sakit berkurang. Masya Allah. Rumah sakit jadi sepi. Sedih enggak antum kalau rumah sakit sepi? Nah, enggak sedih, bahagia. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, bahagia Ustaz, jadi kerjaan enggak terlalu banyak. Umpamanya mungkin sebagian mengatakan seperti itu. Sangat banyak Ustaz. Sangat banyak.
Bisa ngaji banyak tuh. Kalau sepi alhamdulillah Ustaz, ana jadi bisa hatam Quran. Kalau banyak pasiennya susah hatam Qurannya. Umpamanya. Ketika orang berpikir seperti itu. Tapi yang jelas kita lihat bahwasanya Ramadan bulan yang berkah. Bulan untuk beramal. Sebagian orang berpikir Ramadan bulan untuk malas-malasan. Lah, antum melihat peperangan-peperangan umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan. Dan itu tidak membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini lagi Ramadan, kita lagi pada lemes, jadi peperangannya ditunda. Nggak ada. Perang Badar itu pada bulan Ramadan. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ada yang menarik ketika penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan dengan jumlah 10.000 tentara. Ketika itu selepas sholat asar, sudah mendekati kota Mekah. Dilihat para sahabat ada yang lemes karena perjalanan panjang. Mereka musafir, mereka boleh berbuka. Maka Nabi SAW ngambil air. Beliau di atas kendaraannya, beliau tunjukkan setelah sholat asar, beliau minum. Beliau berbuka. Bayangkan setelah sholat asar berbuka. Karena apa? Karena untuk amal ini. Kita mau perang nih. Kalau kondisi kita lemas, maka kita akan kalah. Maka Rasul SAW minum di depan para sahabat. Agar semua sahabat ikut berbuka. Jangan sampai Ramadan jadi alasan. Ya kita lemes karena nggak makan, karena nggak minum. Rasulullah SAW minum dan sebagian sahabat minum. Sebagian lainnya tidak minum, tidak berbuka. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaikal usah, ulaikal usah. Tuh yang tidak berbuka. Masya Allah. Itu yang tidak berbuka tuh tadi. Mereka adalah pelaku maksiat. Bayangkan. Maka kita harus tahu Ramadan bulan amal. Nih tinggal 13 hari lagi. Dalam 17 hari, coba antum pikirkan. Salat sunnah yang antum lakukan berapa banyak? Apakah ada tambahan qobliyah dan ba'diyah? Apakah kita salat duha? Atau ternyata tidak? Tidak ada tambahan dalam ibadah Ramadan kita kecuali kita berpuasa. Baik, baca Qur'annya. Ana akan tekankan masalah baca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini pedoman hidup kita. Dan banyak dari umat Islam. Mungkin ana mengatakan banyak salah. Karena ana belum mengadakan sensus. Tapi yang jelas tidak sedikit dari umat Islam yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Sampai di bulan Ramadan sendiri. Kalau kita bicara 1 bulan 1 kali khatam, berarti hari ini jemaah timbul tenggelam dari jemaah. Memang satu masalah umat Islam belum selesai, masalah sound system. Iya, ana rasakan di masjid-masjid, di tempat-tempat kajian. Padahal kajian ini mengandalkan apa? Pendengaran. Sedangkan kalau di tempat-tempat, Masya Allah, tempat-tempat pertemuan-pertemuan itu bagus banget. Tapi ala kulli hal, antum sabar dengar suara anak putus-putus kayak gini. Paling tidak 20%, Masya Allah. Kita coba ganti mic-nya. Bismillah. Masya Allah. Dengar ibu-ibu, kayaknya harus dekat ke sana. Di bagian tengah mungkin. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Taib. Sampai mana kita? Taib. Anak katakan tadi bahwasanya banyak di antara umat Islam yang belum menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup mereka. Kalau kita bicara tiap hari kita 1 juz, berarti hari ini sudah juz keberapa? Ke-17 kita paling tidak. Kalau 1 hari 1 juz itu sebenarnya sangat sedikit sekali ya. Sedikit sekali, itu minimal lah. Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, beliau itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Al-Quran tiap 7 hari sekali. 7 hari sekali hatam Al-Quran. Ketika masuk Ramadan, beliau menghatamkan tiap 3 hari sekali. Masya Allah. Tiap berapa hari? 3 hari sekali. Berarti kalau masuk Ramadan, sehari berapa juz? 10 juz. Kalau masuk 10 hari terakhir, kita ini sebentar lagi 3 hari lagi akan masuk ke puncak Ramadan. Masya Allah. Anak ganti lagi atau gimana? Nggak perlu ya. Baik, ketika masuk malam 21, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi menghatamkan Al-Quran tiap hari. Berarti 1 hari berapa juz? 30 juz. Kalau seperti ini, niscaya umat Islam akan menjadi umat yang berada di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Qur'anul Karim ini, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u biha akharin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum, Allah tinggikan dia. Wa yadh'u bihi akharin, dan sebagian kaum itu Allah rendahkan gara-gara Al-Qur'anul Karim. Karena mereka tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Makanya bapak-bapak lebih semangat baca Qur'annya apa ibu-ibu? Kayaknya di awal Ramadan kita akan melihat semuanya semangat baca Qur'an. Ana lihat di masjid kampung itu awal ana sholat tarawih, malam pertama ana sholat tarawih itu Masya Allah, sampai ke tempatnya sandal sholat tarawih. Nah, sekarang tinggal 3 sof. Jadi entah itu masjid mungkin ada 12 sof, 9 sof sudah hilang. Ada apa sebenarnya? Nih, Anda ingin mengajak di malam ke-17 ini kita sadar bahwasanya Ramadan Allah jadikan bulan untuk beramal. Allah itu memilih dari zaman ini beberapa waktu yang dimuliakan. Memilih dari hambanya beberapa hamba yang dimuliakan. Allah pilih nabi-nabi di antara miliaran manusia. Di antara nabi-nabi itu Allah memilih 5 nabi. Siapa aja? Ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara 5 ini masih dipilih lagi 2. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dalam 12 bulan Allah memilih 4 bulan haram. Bulan apa aja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi di antara 12 bulan ini Allah memilih 1 bulan untuk diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan di antara 29 atau 30 hari Ramadan Allah memilih 1 hari. Hari apa? 1 malam, yaitu Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama jemaah. Kira-kira para jemaah, kalau kerja di rumah sakit ini dalam 1 hari nanti dikatakan ya ada hadiah.
yang bekerja selama Ramadan ada hadiah. Kalau tepat pilihannya, dia seperti bekerja 40 tahun. Kira-kira semangat enggak untuk cari hari itu? Kerja sehari dapat gaji 40 tahun kerja di Mitra Medika. Kira-kira semuanya hadir enggak? Ditentukan nih insya Allah 10 hari terakhir mulai tanggal 21 akan ada yang dipilih nanti 2 atau 3 orang. Yang tepat pilihan kepada dia akan mendapatkan gaji selama 40 tahun. Insya Allah semua akan masuk. Karena berharap dia dapat. Walaupun katakan bapak nggak apa-apa cuti, nggak, saya mau masuk walaupun cuti nggak apa-apa. Karena dia bekerja sehari sama dengan 40 tahun, bayangkan. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu gaji 1000 bulan, bayangkan. Kalau 1 bulan gajinya 3 juta. 1000 bulan berapa juta? 3 miliar. Kebayang nggak itu? Masya Allah. Tapi kita untuk Lailatul Qadar tidak pernah semangat. Kadang-kala di rumah sakit itu, nggak tahu di sini ada tulisan perawat teladan. Ada di sini. Oh ada tuh, Masya Allah tuh. Kita semangat untuk jadi itu. Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, apa persiapan bapak-bapak sekarang? Ketika kita di awal Ramadan tidak semangat beribadah, akhir Ramadan lebih lagi nggak semangat. Kenapa? Karena awal Ramadan ini pemanasan, ya. Baru pemanasan. Baru pemanasan di tengah Ramadan udah mundur. Ana lihat sebagian, Allahu a'lam ya. Ana di Jember itu sholat tarawih di tempat orang tua. Dari sana pulang ke rumah lewat kota. Itu macet. Bukan masjid yang macet. Pasar. Subhanallah. Seakan-akan Ramadan sudah selesai. Sudah selesai seakan-akan. Orang tidak lagi memikirkan tarawih. Yang ramai di pinggir jalan itu takjilan. Orang jualan takjil. Orang ngabuburit ya, nyare malamnya. Nyare malam. Seharusnya dia cari malam dengan apa? Dengan baca Al-Quranul Karim. Masih ada kesempatan. Kalau kita orang-orang yang cerdas, kita akan mengambil 13 hari ini sebagai momen untuk memperbaiki 17 hari yang sudah berlalu. Karena di situ ada satu malam yang kalau kita dapat nih, insya Allah lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 17 hari kita nggak dapat, tapi dapat satu malam itu, insya Allah kita dapat satu kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka dia orang yang mahrum. Benar-benar orang yang terhalang dari kebaikan. Kalau kita disuruh mencari Lailatul Qadar itu selama 1 tahun berat buat kita. Artinya 360 hari kita mencari Lailatul Qadar berat. Maka Allah bikin di bulan Ramadan 30 hari pun berat buat kita. Allah tahu kemampuan kita itu sangat lemah. Bahkan Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Maka Allah jadikan di 10 hari terakhir. Artinya kesempatan untuk mendapatkan itu mudah buat kita 10 hari. Tapi ternyata godaan di 10 hari itu besar sekali. Karena godaan kita godaan lebaran. Maka nasihat anak yang mau belanja baju baru, belanjalah siang hari. Artinya di siang hari kau belanja, malam hari jangan sampai. Karena cari Lailatul Qadar itu sejak matahari terbenam. Yang mau bikin kue gak usah bikin kue. Beli aja. Ngomong sama suaminya, mas tahun ini mas, kayaknya gak usah bikin kue mas. Anak kepingin cari Lailatul Qadar. Soalnya kalau pagi anak bikin kue ya, malam mau gak mau capek. Lelah. Maka katakan,
Yang sibuk bikin takjilan, aduh udahlah makan kurma cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbuka apa jemaah? Apa buka Nabi alaihi wasallam? Pertama rutop, kurma muda. Kurma muda itu masuk buah. Jadi rutop itu tidak masuk kurma, masuk buah masih. Kalau nggak ada buah kurma itu kurma yang kering. Kalau nggak ada minum air. Kalau kita bisa jadi semuanya kita makan. Kurma muda, kurma tua, minum air, makan nasi lagi. Mereka mengatakan, Ustaz saya alhamdulillah mengamalkan sunnah. Ngamalkan sunnah apanya? Takjilnya doang yang ngamalin. Habis gitu sudah dia makan semuanya. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita, masih ada 13 hari lagi, bacalah Quran ya. Nih, Allah menceritakan tentang orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Al-Quran itu kitabullah. Kitab dari Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Kita kadang-kala baca kitab lain. Apalagi sekarang dengan dunia medsos ini, orang sibuk baca medsos. Subhanallah, ada beberapa ustadz yang ana melihat, Masya Allah ustadz, ketika masuk bulan Ramadan, dia leave grup. Dia tinggalkan semua grup. Dia mengatakan, afwan, ana bulan ini keluar, nanti jumpa lagi Idul Fitri. Dia keluar. Dan ada seorang ibu, ketika masuk bulan Ramadan, dia datang kepada anaknya. Anaknya lagi kumpul, itu TV di rumah dibalik sama ibunya. Nah, bulan ini bulannya Al-Quranul Karim. Libur nonton TV. InsyaAllah ketemu lagi nanti Idul Fitri. Hadza syahrul Quran. Kita tidak menghargai bulan Al-Quranul Karim tatkala kita menjadikan bulan Ramadan seperti bulan yang lain. Ada orang Islam yang sampai mati tidak faham kitabullah. Padahal terjemahan sudah ada. Nggak kayak dulu susah mau beli Quran terjemahan. Dan ana rasa bahwa bapak ibu-ibu di HP-nya semua ada terjemahan Al-Quranul Karim. Dengan mudah download gratis. Tapi itu pun jarang dibuka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ada di, kalau nggak salah, ya di semua HP, di smartphone itu, smartphone itu ada aplikasi untuk mengecek baterai itu habis buat apaan. Iya. Paling banyak itu baterai habis, yang paling tinggi WhatsApp. Antum lihat. Kemudian bawahnya mungkin Facebook, mungkin lain Quran. Allah. Antum lihat. Nah, ini kita mau ngecek diri kita. 17 hari antum lihatlah, lihat HP-nya sekarang dilihat, dan kita tahu berapa banyak Quran yang sudah kita baca. Allah menceritakan, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wa aqamus shalah. Dan mereka mendirikan sholat. Ingat Allah mengatakan wa aqamus shalah. Mendirikan sholat. Bukan sekedar sholat. Karena kita tahu di bulan Ramadan banyak orang sholat tarawih sekedar sholat. Sekedar sholat. Yang penting sholat. Bahkan di sebagian tempat kalau imamnya bacanya terlalu panjang dikit, pindah masjid. Nah, kalau pindah ini masih beretika, alhamdulillah. Ada yang minta imamnya diganti. Betul, dia datang ke takmirnya. Pak, tolong siapa yang jadi imam ini? Ini nggak benar ini kata dia. Ini banyak orang. Insya Allah. Akhirnya imamnya ikut makmum. Padahal makmum ikut imam. Dan sholat tarawih ini sholat sunnah. Ana ingin tekankan. Artinya sholat sunnah, imam itu tidak harus ikut makmum. Ada makmum yang lemah, ada makmum yang tua. Kalau sholat wajib, imam harus memperhatikan makmum. Artinya kalau makmumnya ada yang lemah, ingat, kau janganlah panjang-panjang bacaanmu. Tapi kalau sholat tarawih itu sholat sunnah. Orang yang gak kuat berdiri boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib, rukun itu berdiri. Sehingga mau gak mau dia harus berdiri.
Tapi kau nggak mampu, umpamanya aku capek, imamnya bacaannya Masya Allah. Baca apa? Baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Masya Allah. Sabbihisma Rabbikal A'la dipandang panjang oleh sebagian orang. Yang pendek apa? Qul huwallahu ahad. Kalau bicara imamnya panjang, bacaannya Al-Baqarah. Itu panjang. Rasulullah SAW pernah 1 rakaat. Ini sholat sunnah. Anak katakan sholat sunnah. Nabi kalau sholat wajib memperhatikan makmumnya. Tapi beliau pernah sholat sunnah, sholat malam. Anas cerita, Nabi SAW memulai dengan membaca Alif Lam Mim, Al-Baqarah. Kata Anas, pikirnya nih ayat ke-100 mungkin ruku Nabi SAW. Ayat ke-100 lewat ya. Sampai selesai Al-Baqarah. Mungkin selesai Al-Baqarah ruku. Tidak ruku Rasulullah SAW. Beliau baca Al-Ma'idah. Kemudian baca Ali Imran. An-Nisa baru Ali Imran. 4 juz 1 rakaat. 1 rakaat kita bicara. Itu gak ada masalah. Karena itu sholat sunnah, artinya kau mau jadi makmum, tafadhol. Kau gak kuat berdiri, monggo duduk. Jangan nyalahkan imamnya. Kalau sholat fardu marah Rasulullah SAW. Mu'ad bin Jabal pernah sholat Isya baca Al-Baqarah. Ditegur sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, afattanun ya Mu'ad. Apakah engkau mau menimbulkan kekacauan? Membuat fitnah. Idza shallaita bin nas, kalau kau sholat jadi imam, maka kau perhatikan makmummu. Di situ ada orang tua, di situ ada dzul hajah. Ini untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah tadi dikatakan, kalau yang nggak mampu, fadhal duduk. Maka perhatikan, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Para ulama menjelaskan kata-kata aqamus shalah menuntut kita memenuhi rukun dan syaratnya dan wajib-wajibnya serta kekhusyuan dalam salat itu. Karena ada sebagian orang yang sholat Allahu Akbar. Ditanya, tadi imam baca surat apa? Wallahu a'lam. Kau, subhanallah. Ada yang tidak hadir dalam sholat. Berarti dia belum mendirikan sholat. Ingat, orang-orang yang sholat, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka untuk orang-orang yang sholat, bukan mendirikan sholat. Orang-orang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dengan salat mereka. Mereka lalai mungkin masalah waktunya mereka lalai. Mungkin masalah rukunnya mereka lalai. Mungkin masalah wudunya mereka lalai. Asal salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka juga riya salatnya. Maka ingat jemaah, aqamus shalah. Tolong Ramadan ini dijadikan bulan untuk mendirikan sholat. Artinya antum habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, coba tanya, aku khusyuk enggak tadi sholatnya? Aku tadi sempat berdoa enggak? Kadangkala nih kita rasakan, kalau sedang tidak khusyuk, bacaan imam itu jadi panjang sekali. Kalau sedang tidak khusyuk. Ketika kita sujud, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Ketika kita khusyuk, kita lagi baca doa, imamnya berdiri. Ya Allah, kok cepat imamnya? Karena kita sedang khusyuk. Tapi tatkala kita tidak khusyuk, kok cek suwi nih imamnya? Karena dia tidak sedang dalam kekhusyukan. Maka wa aqamus shalah, perhatikan kita nih. Udah khusyuk enggak salat kita? Udah penuh enggak rukun dan syaratnya? Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Bulan Ramadan, bulan sedekah. Antum lihat ya, Rasulullah SAW itu tadarus Al-Quran sama Jibril. Maka dianjurkan kita baca Quran secara bersamaan, umpamanya ada satu yang membaca, yang lainnya mendengar, itu termasuk dianjurkan. Rasulullah SAW kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Jadi kalau
kita bertanya tentang dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata beliau diminta bajunya, beliau kasih. Pernah beliau itu dapat hadiah baju, beliau pakai, diminta oleh para sahabat, dibuka sama Rasul SAW, dikasihkan sama dia. Dan andai kata diminta ruhnya pun beliau akan kasih sallallahu alaihi wasallam. Itu dermawannya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak klimaks kedermawanan beliau itu ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika di bulan Ramadan beliau itu bertadarus dengan Jibril. Beliau setor hafalan kepada Jibril alaihissalam. Tadarus sama Jibril alaihissalam. Itu tingkat kedermawanan beliau itu semakin naik. Di sini para ulama menyimpulkan kalau membaca Al-Quranul Karim itu akan berdampak kepada hati kita. Orang yang pelit dengan banyak baca Quran, insya Allah pelit dia itu akan berkurang. Dengan dia banyak baca Quranul Karim. Maka ini Ibnu Abbas insya Allah mengatakan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Nabi itu kalau bulan Ramadan lebih dermawan dalam urusan harta daripada angin yang ditiupkan. Antum tahu angin yang ditiupkan? Semua orang dapat. Semua orang dapat. Gak pandang bulu sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dan wa anfaqu mimma razaqnahum. Kata Allah, mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan. Ingat, harta yang ada pada kita itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Kita di perut ibu kita, rizkinya udah dicatat. Makanya ada orang sampai mati, usaha selalu gagal. Dia mati dalam kondisi miskin. Kenapa? Ya memang udah takdirnya kayak gitu. Kita hanya disuruh berusaha. Ada orang buka usaha, satu buka warung sate, yang satu buka warung sate. Yang satu sukses, yang satu tutup. Kenapa? Rizkinya memang gak ada dia di situ. Kadang-kadang dia buka usaha yang lain, baru sukses. Nah, Allah sudah menetapkan rizki buat kita. Ada orang, Masya Allah, nggak sekolah, lulus SD jadi orang paling kaya. Dan ada orang yang profesor doktor. Profesor doktor. Kalau rizki itu ikut gelar jamaah, berarti yang kaya siapa? Profesor doktor. Apalagi yang gelarnya MMC apa macam-macam di belakang gitu, jadi orang paling kaya. Ternyata ada orang yang lulus SD, dia orang paling kaya. Dia email nggak punya, email nggak punya. Ada cerita seorang yang gara-gara dia nggak punya email, dia ditolak kerja. Dia kerja di perusahaan, daftar, tanya, udah daftar ya, mana emailmu, nanti kita akan kirim pemberitahuan. Ana nggak punya email, kata dia. Oh sudah kalau gitu, kau ditolak. Dia itu daftar untuk jadi cleaning service. Daftar untuk jadi cleaning service, diminta emailnya. Apa katanya? Nggak bisa. Harus, soalnya kita sistemnya online semua. Ya udahlah, akhirnya orang ini keluar dari perusahaan itu yang dia daftar jadi cleaning service. Dia jualan tomat. Dia jualan tomat, beli tomat di pasar, bawa keliling ya. Bawa keliling. Kemudian alhamdulillah usahanya semakin sukses. Dia akhirnya bisa beli motor, beli mobil, sampai sukses. Ketika sudah sukses, biasalah datang yang namanya bank, datang yang namanya asuransi macam-macam seperti itu. Ketika akad macam-macam, Bapak emailnya mana? Kata dia. Katanya, nggak punya email saya, kata dia. Bapak ini nggak punya email aja bisa kaya raya kayak gini. Gimana kalau punya email? Kalau punya email saya jadi cleaning service, kata dia. Iya, saya kalau punya email jadi cleaning service dulu itu. Tapi gimana Allah arahkan dia ke rizkinya? Dia rizkinya bukan di sana tuh. Maka para jamaah kita harus sadar bahwasanya rizki itu dari Allah. Sehingga tatkala disuruh bersedekah, jangan pelit. Mimma rozaqnahum, kata Allah, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya kau usaha, oke kau usaha, tapi rizki tetap dari aku. Jangan sampai seperti Qarun.
Qarun itu kaya raya. Dan Qarun ini dikatakan orang ketiga yang punya ilmu Taurat. Pinter. Ketika disuruh sedekah, ketika disuruh taat kepada Allah, ketika ditanya tentang hartanya, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya gini karena aku punya ilmu. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Dia dan semua harta serta istananya ditelan bumi sama Allah. Gara-gara ucapannya innama utituhu ala ilmin indi. Lupa kalau yang ngasih itu Allah. Maka ingat, bulan Ramadan infak, banyak sedekah. Dan ana melihat alhamdulillah di negeri kita sudah banyak buka bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rezeki bikin di rumahnya. Kalau nggak beli bikin di rumahnya, suruh anaknya kirim ke masjid. Yang punya rezeki bisa beli air, sekarang masya Allah ada air gelasan, kirim cari musola-musola, kirim ke sana. Mau nyumbang air, baik untuk berbuka atau untuk apa? Untuk habis tarawih. Taruh di sana. Ini peluang jemaah dan murah sekarang. Kita kalau beli air lah, air gelasan itu, kalau kita beli 10 dus, berapa harganya? 140.000. Anggap 140.000. Kita sudah ngasih minum, 1 dus itu isinya 40 jemaah. 48 apalagi. Kali 10, kita ngasih minum berapa orang? 480 orang. Gimana pahala yang akan Allah berikan kepada kita? Maka jangan pelit. Dan sedekah ini taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan kita dari mati buruk, dari bencana-bencana, dari petaka-petaka. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada para wanita ketika Idul Fitr. Beliau datang ke safnya para wanita. Beliau mengatakan kepada para wanita, "Saddaqna." Kalian banyak-banyak sedekah para wanita. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku lihat kebanyakan kalian penghuni neraka, kata Rasulullah SAW. Tasaddaqna. Sedekah ini termasuk menghalangi dari api neraka. Maka wanita-wanita ketika itu ada yang mencabut antingnya, gelangnya, cincinnya, dilemparkan semua. Karena dia tahu an-naru haq, neraka itu pasti dan benar. Maka usahakan kita sedekah. Ibu-ibu yang bisa bikin-bikin sedekah. Bapak-bapak mungkin ke masjid, dia bawa rantang atau apa taruh ke masjid. Kalau dia mungkin Ustaz anak takut riya, ya tinggal kau pesan ke catering fulan, kirim, catering suruh kirim. Bisa transfer sekarang. Jangan sampai kita ini beramal untuk manusia, nggak ada gunanya. Sedekah untuk pujian, sedekah dari fulan lah. Ingat, kita sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan sirran wa alaniyah. Sedekahnya mereka sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Lebih baik mana jemaah? Sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dua-duanya baik. Tapi yang lebih baik yang sembunyi-sembunyi. Namun di beberapa kondisi sedekah terang-terangan itu dibutuhkan. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, kata Allah, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi dan kalian berikan kepada fakir miskin, nggak ada yang tahu, itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Karena sedekah terang-terangan ini riskan dengan riya. Kita nyumbang ke masjid nih dari Bapak Fulan. Nanti disebutkan alhamdulillah kita dapat sumbangan untuk pembangunan masjid ini dari Bapak Fulan senilai 100 juta. Nah, alhamdulillah ya, kita cinta kebaikan jamaah untuk umat gitu ya. Lalu ada sumbangan selanjutnya, ada sumbangan dari hamba Allah 250 juta dari hamba Allah.
Kira-kira setan bisa masuk nggak? Membuat dia riya? Nggak ada yang tahu. Hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Dan kita perlu nih Ramadan ini punya amalan yang nggak ada orang tahu. Paling nggak kita punya nih. Di Ramadan, tiap Ramadan kita punya amalan, usahakan. Umpamanya ini Ramadan kita lihat jalan di kampung kita. Lobang-lobang. Pavingnya rusak. Antum hubungin siapa, bikin jalannya baik. Nggak ada yang tahu. Orang kampung tanya siapa, ada orang baik yang betulkan jalan. Bagaimana tuh? Setiap orang lewat, antum dapat kebaikannya. Antum didoakan oleh mereka. Karena terus terang anda melihat dengan musim penghujan ini, banyak jalan-jalan yang hancur. Dan kita tidak berbuat apa-apa. Cuma menyalahkan. Ini gara-gara hujan nih. Masya Allah. Hujan punya salah apa kata dia? Nggak ada. Antum yang ngelihat tidak memperbaiki, itu salahnya antum. Karena hujan tidak bisa memperbaiki itu, dan antum bisa memperbaiki. Ini ladang amalan buat kita. Sirran wa alaniyah, terang-terangan, fadhal. Itu baik. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak ada ruginya. Kita kalau berdagang di dunia ada untung rugi. Kalau berdagang sama Allah, kira-kira ada untung rugi? Nggak ada. Semuanya untung. Kalau sedekah satu Allah ganti berapa? 10 kali sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Bayangkan kalau kita sedekah 1 juta, digantiin berapa sama Allah? 700 juta. Berani orang sedekah 1 juta. Kalau antum lihat ya, kotak amal di masjid itu paling banyak isinya 2000-an. Nah, dan kita kalau punya uang umpamanya ratusan, nggak ada 2000, nggak sedekah kita. Oh, nggak ada uang kecil. Lewat tuh. Nah, padahal sebenarnya yang kau masukkan ke kotak amal, yang kau sumbangkan, yang kau sedekahkan, kau itu sedang investasi sebenarnya. Dan orang nih kalau bicara investasi, banyak yang tertipu investasi bodong. Banyak kali di masyarakat yang investasi riba masih terjadi. Artinya 1 juta kau kasih 10 juta, insya Allah tiap bulan dapat keuntungan berapa? Berapa ibu-ibu? 10 juta dapat untung berapa? 1 juta. Ada yang 1 juta? Nah, 10 juta dapat untung 1 juta. Itu banyak orang yang investasi di sana. Padahal riba. Kau investasi sama Allah 1 juta dikasih berapa? 700 juta. 700 juta. Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Yakin nggak yakin? Tapi coba buka Al-Qurannya. Maka harapannya di bulan Ramadan supaya kita termotivasi untuk bersedekah. Tadi dikatakan Rasulullah SAW apabila masuk bulan Ramadan dan beliau bertadarus dengan Jibril, beliau itu semakin dermawan. Dermawan. Masya Allah. Kalau kita Qur'annya sedikit bacanya, maka kedermawanan kita juga akan berkurang. Lalu Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala buat mereka. Apa syaratnya? Baca Quran, salat, sedekah. Baca Quran, ini sumber kehidupan. Sumber hikmah, sumber ilmu, sumber iman, sumber takwa, Quran. Jadi kalau kita imannya lagi turun, Qurannya dibaca. Kau baca Quran, naik tuh iman. Salatmu akan semakin baik. Bacaanmu semakin, Masya Allah, semakin indah. Karena kau baca Quran. Sehingga salatnya, Masya Allah. Ada orang jamaah, ya mudah-mudahan lah tidak ada di tempat ini. Ada orang yang umurnya 50 tahun, hafalan Qurannya tetap terikul. Umur 50 tahun, hafalan Qurannya tetap Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul rabbin nas. Niat untuk nambah nggak ada. Tapi kalau urusan dunia, dia selalu ingin tambah. Ada ambisi. Padahal dunia itu akan dia tinggalkan. Maka tolong nih, bulan Ramadan ini nambah 1 surat lah.
Kalau kita katakan tiap tahun orang itu nambah 1 surat, berarti umur 50 tahun berapa surat yang dia hafal? 50 surat. Ini sudah sangat minimal sekali jemaah. Artinya 360 hari tambah hafalan cuma 1 surat. Tahun ini tambah apa? Alhamdulillah Ustaz, saya nambah hafalannya. Alhaakumut takatsur. Alhamdulillah. Betul. Ini sebuah kenaikan gitu loh jemaah. Di Quranul Karim. Maka dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan, jangan ditanya lah pahala yang akan dapatkan untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, untuk orang-orang yang sholat, untuk orang-orang yang bersedekah khususnya di bulan Ramadan ini. Dan selesai Ramadan, usahakan sisa-sisa Ramadan masih ada. Artinya baca Qurannya lanjut. Alhamdulillah Ustaz, ana Ramadan one day one juz. 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Setelah Ramadan, alhamdulillah. Masya Allah. Kita udah mau sholat nih. Nah, Taib jemaah, ana punya air di mana? Bentar dulu, ana mau minum dulu. Ahibati fillah. Kembali kepada Ramadan kita. Kita semua tahu bahwasanya tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Bertakwa terus. Kalau kemarin takwanya 60%, dengan Ramadan takwanya jadi 80%. Dosa-dosa yang biasanya dilakukan dengan Ramadan dia tinggalkan. Alhamdulillah. Dengan dia melaksanakan ibadah puasa itu. Tapi ada 2 syarat nih. Supaya kita mencapai takwa. Apa 2 syarat itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena beriman sama Allah. Kenapa kau puasa? Allah nyuruh anak puasa. Kenapa kau tidak makan dan tidak minum? Kan gak ada yang melihat. Nah, tapi Allah melihat anak. Di sini keimanan yang membuat dan mendorong dia untuk berpuasa, bukan ikut-ikutan. Karena terus terang ada orang yang membuat hati kita seperti terbelah-belah melihat orang-orang yang buka bersama di restoran. Banyak bukber di restoran. Itu nggak sholat. Ana nggak tahu, ana ngelihat, ana berangkat ke masjid, pulang dari masjid, mereka tetap di situ. Tetap ngobrol ini itu acara yang macam-macam. Pernah lagi kemarin pulang dari masjid ngeliat mereka keluar sambil merokok ya. Ana bilang ya Allah, buka bersama apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka karena imanan puasanya? Karena ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat ternyata jamaah. Dia di bulan Ramadan puasa, sholat enggak. Berarti dia puasanya karena iman? Enggak. Kalau karena iman dia akan sholat dulu baru puasa. Tapi dia puasanya hanya untuk senang-senang. Bukber di restoran mana? Bukber di restoran mana? Bukber di mana? Subhanallah, sholat mereka lupakan. Kalaupun ada yang sholat, mungkin sebagian sholat. Tapi ingat syarat supaya kita mencapai takwa itu imanan. Kenapa kau puasa? Allah perintahkan aku untuk puasa. Dan aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wahtisaban, mengharapkan hari akhir. Mengharapkan pahala dari Allah. Dia beriman dengan adanya hari kiamat. Dia beriman dengan adanya surga dan neraka. Maka insya Allah nih, orang yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya. Kita udah sampai ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ada yang puasa Ramadan saja. Selesai Ramadan nggak puasa lagi. Padahal punya utang. Di otang petongare. Ada ibu-ibu.
Ana ketemu dengan ibu-ibu, ana tanya. Ana pernah ceramah sama ibu-ibu di kampung. Ana tanya, pas waktu itu bulan Sya'ban. Ana tanya, ibu-ibu beda sendi otang. Pubennya Ustaz. Jadi memang tidak pernah bayar hutang. Dia puluhan tahun puasa, tidak pernah bayar hutang. Karena memang berat ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus bayar utang ketika suaminya tidak puasa. Ketika anak-anaknya tidak puasa. Dia harus melayani anak-anaknya, melayani suaminya, mengerjakan semua pekerjaannya. Dia akan makan siang, menyediakan sarapan. Sedangkan dia punya utang puasa. Maka hati-hati. Ini masalah rukun Islam kita. Ibu-ibu yang hanya puasa di bulan Ramadan, lalu selesai Ramadan tidak bayar hutangnya, coba tanyakan kepada dirinya. Apakah puasanya itu imanan wahtisaban? Atau puasanya ya karena nggak enak Ustaz. Semua pada puasa, ana ya mau nggak mau puasa. Kalau bayar hutang kan nggak ada yang tahu dia bayar hutang atau tidak. Berarti dia bukan karena Allah Jalla Jalaluhu. Maka ahibati fillah, bapak-bapak yang punya utang, nanti selesai Ramadan ada bulan Syawal ya, ada puasa Syawal ya. Lanjut puasa Syawalnya setelah bayar utang-utangnya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Manfaatkan waktu di 10 hari terakhir untuk menambah volume ibadahnya. Yang datang bulan pun tetap memanfaatkan waktu itu. Dia mungkin yang bisa iktikaf di masjid. Cuti, ngajukan cuti ke rumah sakit. Ngajukan cuti ke tempat kerjanya. Ana mau cuti 10 hari terakhir. Mau kemana? Ana mau ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari. Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga. Sudah diampuni dosa dia yang lalu dan akan datang. Beliau 10 hari di masjid beribadah. Yang bisa iktikaf di masjid. Yang nggak bisa iktikaf, Ustaz, anak kerja umpamanya sampai malam Ustaz. Oke, nggak bisa sholat tarawih, pulang sholat tarawih sendiri. Nggak harus berjamaah. Ingat, sholat tarawih tidak harus berjamaah. Artinya kalau antum ketinggalan sholat tarawih di masjid, bukan berarti, aduh udah gak bisa sholat Ustaz, ketinggalan. Gak masalah, antum sholat sendirian. Sholatnya kapan? Bisa nanti ketika sahur, antum sholat. Terus untuk mengharapkan Lailatul Qadar dan baca doa. Ada satu doa yang dianjurkan untuk dibaca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hadza, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhal. Sebelum kita sholat isya dan sholat tarawih. Nah, fadhal. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim tapi kita tidak tahu artinya. Inilah keistimewaan Al-Quranul Karim. Kita tidak tahu artinya, itu dapat pahala. Alif Lam Mim, siapa yang tahu artinya? Nggak ada yang tahu artinya. Tapi kita baca Alif Lam Mim dapat berapa pahala? Dapat 30 pahala. Kenapa? Karena Alif Lam Mim itu adalah firman Allah. Allah yang ngomong itu. Kita sedang mengulangi firman Allah Jalla Jalla. Jadi yang hatam Al-Quranul Karim tanpa mengetahui artinya, itu baik. Tapi yang hatam Al-Quranul Karim tahu artinya, itu lebih baik. Cuma memang membutuhkan waktu lebih lama. Makanya alhamdulillah ada terjemahan Al-Quran yang ringkas. Artinya nasihat Anda mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa hatam Al-Quran tahun ini sama artinya. Mulai Ramadan ini tidak bisa hatam plus artinya. Tapi hatam Al-Quran Karim paling tidak tanpa artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini paling tidak 1 juz bisa tahu artinya. 1 juz. Jadi umpamanya kita bikin program habis subuh ana mau baca Quran 1 juz tanpa artinya. Habis asar nunggu berbuka ana mau baca sama artinya.
Jadi punya dua program. Program pertama menghatamkan Al-Quran. Program kedua memahami Al-Quranul Karim. Insya Allah dengan kita punya jadwal seperti itu, tidak tabrakan. Artinya jadwal menghatamkan Quran, insya Allah tiap hari 1 juz terlaksana. Dan jadwal memahami Al-Quran, alhamdulillah setelah asar ada waktu untuk memahami Al-Quranul Karim. Mungkin dengan cara seperti itu ya. Tentunya jamaah ketika kita faham isi Al-Quranul Karim ya, itu akan menambah keimanan kita. Kita nggak faham aja tambah iman. Antum kadang kala dengar imam baca ya, enak bacaan, ya Allah seneng sekali. Padahal antum nggak tahu artinya. Ada sebagian orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika imamnya nangis, dia ikut nangis. Ketika ditanya, kenapa kau nangis? Ya nggak tahu, imamnya nangis, anak ikut nangis gitu. Dia nggak tahu artinya, tapi karena bacaannya sangat menyentuh hati ya, maka anda rasa seperti itu. Jadi ya, punya program semuanya di sini. Jadi kalau untuk memahami Al-Quran, bikin program 1 tahun. Artinya 360 hari. 360 hari kita bisa hatam Al-Quran dengan artinya. Umpamanya. Ustadz nggak bisa, Ustadz. Oke 2 tahun dengan artinya. Ustadz nggak bisa, oke 10 tahun. Ada orang yang sudah 10 tahun, tapi juga tidak memahami Al-Quran. Tidak pernah hatam Quran dengan artinya. Untuk apa waktumu? Kau punya umur, umpamanya kita katakan 40 tahun. Orang 40 tahun ini puncak kedewasaan dia. Kau 40 tahun tidak pernah menghatamkan Al-Quran dengan artinya. Buat apa waktumu? Quran terjemahan itu berapa halaman? 1000 halaman? Hah? Iya. Nggak nyampe. Anggap 1000 halaman. Kalau 1000 halaman tiap hari antum baca 1 lembar. Berapa tahun hatam? 3 tahun hatam. Dan itu pun tidak kita lakukan. Artinya ada orang umur 40 tahun kok belum pernah paham apa yang Allah inginkan dari kita dari Al-Quran Karim. Anak kan gak bisa bahasa Arab Ustaz. Ya Allah, ada terjemahan. Maka paling tidak kita punya program Ramadan ini hatam Quran. Artinya menghatamkan Al-Qurannya. Menghatamkan artinya lanjut. Setelah Ramadan kita punya waktu setelah sehabis sholat asar. Umpamanya setengah jam lah kita membaca Al-Quran dengan artinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang lainnya? Fadhal. Bagaimana hukumnya puasa untuk ibu yang hamil? Alhamdulillah. Untuk ibu hamil dan menyusui, kalau kuat puasa wajib puasa. Kalau kuat puasa wajib puasa. Untuk yang menyusui, alhamdulillah sekarang para ulama berbicara sekarang itu ada susu tambahan. Artinya bayi itu bisa dikasih susu tambahan ketika dia di siang hari umpamanya. Karena ibunya kalau nyusui, umpamanya takut lemes ya, dia kasih susu tambahan. Berarti tidak ada alasan bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau memang nggak mampu, saat kita nggak mampu beli susu, kita juga nyusuin juga berat ya. Jumhur ulama dari imam yang 4 itu berpendapat orang yang hamil dan menyusui itu wajib mengganti puasanya. Wajib mengganti puasanya. Cuma ada perselisihan pendapat di antara mereka. Apakah mengganti saja atau mengganti plus bayar fidyah? Ini yang ada khilaf di antara jumhur ulama. Tapi ada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan orang hamil dan menyusui kalau tidak mampu berpuasa maka cukup bayar fidyah saja. Tapi ingat, orang hamil dan menyusui itu bayar fidyah, orang menyusui khususnya itu bayar fidyah kalau ikut pendapat Ibnu Abbas ketika tidak sedang haid dan tidak nifas. Kalau orang lahiran tanggal 28 Sya'ban, lahiran. Berarti full Ramadan dia nifas. Dalam kondisi dia nifas dan menyusui. Dia bayar fidyah atau mengqadha puasanya. Ini ikut pendapatnya Ibnu Abbas. Bayar fidyah apa? Mengqadha puasanya. Wajib mengqadha puasanya. Tidak ada pilihan fidyah.
Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa bukan karena faktor menyusui, tapi karena faktor haram bagi dia berpuasa. Dia itu tidak puasa karena apa? Karena tidak boleh puasa. Kalau dia pun kuat umpamanya, boleh dia puasa? Nggak boleh. Karena dia dalam kondisi nifas. Jadi orang yang nifas walaupun kuat berpuasa, nggak boleh puasa. Jadi ingat, orang yang sedang nifas maka dia wajib mengqadha puasanya dan bukan membayar fidyah, walaupun ikut pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Orang menyusui sekarang, Ustaz nggak kuat Ustaz. Taib, kau menyusui bulan Ramadan, naam. 7 hari datang bulan. Pada masa 7 hari datang bulan, dia wajib mengqadha puasanya. Karena dia meninggalkan puasa bukan karena faktor menyusui, tapi karena datang bulan. Makanya yang perlu difahamkan, karena memang ada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan pendapat itu kuat. Cuma tolong diperhatikan, jangan sampai kita salah kaprah mempraktekkan fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Seperti itu kira. Ya, dan ketika beragama jangan cari saya gempang. Saya cocok pendapat ini. Nah, cocok-cocokan ya, Mak. Nah, terakhir, pertanyaan ketiga yang terakhir. Tapi kalau memang sudah tidak ada, Anda cukupkan sampai di sini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.